Kedudukan ASN sebagai unsur aparatur sipil negara mempunyai peran dan tugas. Peran ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Whole of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya kolaboratif untuk tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, daerah, dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Isu aktual yang pertama yaitu penggunaan absensi manual bagi pegawai, terutama CPNS. Profil ASN Kantah Karangasem, keseluruhan pegawai terdapat 107 aparatur sipil negara dengan rincian 48 pegawai negeri sipil dan 59 pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Sedangkan untuk jenis kelamin 63 ASN pria dan 44 ASN wanita. Untuk pendidikan dan antar generasi PNS, pegawai PNS Kantah Karangasem didominasi dengan tingkat pendidikan S1 atau diploma 4 sebanyak 21 pegawai. Untuk antar generasi PNS Kantah Kabupaten Karangasem terbanyak masuk ke dalam kategori milenial dengan rentang usia sampai dengan 39 tahun sebanyak 25 pegawai. Berikut adalah rekap absensi 4 bulan pertama tahun 2021 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Bagian yang berwarna biru adalah jumlah pegawai dengan kehadiran penuh di bulan tersebut, sedangkan yang berwarna oranye adalah jumlah kehadiran PNS tidak penuh di bulan tersebut, baik karena alasan dinas luar, sakit, cuti, dan alasan lainnya. Penyebab isu nomor 1 salah duanya adalah absensi fingerprint dan wajah belum bisa digunakan karena pandemi COVID-19. Selain itu, penyebab yang berikutnya adalah belum adanya kewajiban absensi menggunakan e-office terutama bagi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Pertanahan Karangasem. Diagram Ishikawa atau fishbone absensi manual terdapat 4 sebab. Yang pertama yaitu man atau manusia, kurangnya pemahaman user terkait e-office. Yang kedua, metode atau cara, belum adanya kewajiban bagi CPNS untuk menggunakan aplikasi online sebagai sarana absensi. Yang ketiga yaitu mesin atau fasilitas. Fingerprint masih menggunakan sistem sentuh dan server e-office sering crowded di jam absensi. Yang keempat adalah lingkungan, di mana lingkungan masih terdapat pandemi COVID-19. Dampak yang terjadi jika isu nomor 1 tidak diselesaikan, yang pertama adalah operator absensi harus mengimputasi manual ke web absensi yang bisa menimbulkan kesalahan imputasi, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
Dampak nomor 2 adalah terjadi keterlambatan imputasi karena padatnya jaringan website absensi di awal bulan, yang menyebabkan keterlambatan pengajuan tukin dan uang makan. Rekomendasi penyelesaian isu nomor 1 yang pertama adalah menggunakan absensi fingerprint dan wajah dengan menyediakan hand sanitizer di samping mesin fingerprint. Yang kedua adalah membuat peraturan tentang kewajiban absensi e-office terutama bagi CPNS Kantor Pertanahan Karangasem. Yang nomor 3 adalah membuat local server atau aplikasi khusus menghimpun absensi keseluruhan pegawai negeri sipil Kantor Pertanahan Karangasem. Rekomendasi yang terakhir yaitu menambah bandwidth server pusat e-office untuk menghindari server crowded di jam-jam absensi. Isu nomor 2 adalah perbedaan data antara laporan fisik keuangan SKMPP dan laporan Bappenas. Fishbone atau diagram sebab akibat perbedaan data antara laporan SKMPP dan Bappenas. Yang pertama, man atau manusia, admin laporan lebih dari satu pegawai. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar admin. Yang kedua, metode, imputasi dilakukan tidak di waktu yang sama. Kemudian mesin atau fasilitas, perbedaan format imputasi pelaporan. Yang keempat adalah material, laporan fisik dari seksi terkait tidak dilaporkan bersamaan. Dampak yang akan terjadi apabila isu nomor 2 tidak segera diselesaikan adalah perlunya sinkronisasi data ulang antar laporan yang menyebabkan terlambatnya rekomendasi yang harus diberikan untuk triwulan berikutnya bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Dampak yang kedua adalah sinkronisasi ulang laporan triwulan, menyebabkan laporan ke Kanwil menjadi terlambat karena harus menyesuaikan kembali laporan fisik keuangan baik dari SKMPP maupun laporan dari Bappenas. Rekomendasi penyelesaian isu nomor 2 yang pertama yaitu admin pelaporan SKMPP dan Bappenas hanya satu pegawai untuk memudahkan koreksi dan sinkronisasi data. Selanjutnya yang nomor 2 adalah membuat local server atau aplikasi khusus untuk menghimpun realisasi fisik semua seksi Kantor Pertanahan Karangasem agar laporan yang terkumpul di waktu yang bersamaan. Yang nomor 3 yaitu membuat aplikasi sederhana untuk pengecekan antar laporan di lingkungan Satuan Kerja Kantah Karangasem sehingga tidak perlu dilakukan sinkronisasi data ulang atau pengecekan data kembali.